Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, kesehatan, kekuatan, serta kelapangan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah memikirkan agama beliau, mengamalkan agama beliau, dan menyebarkan agama beliau ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dunia ini, bahkan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara agama. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan dan lautan. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada gunung-gunung, diciptakannya langit tanpa tiang, bumi tanpa penyangga, diciptakannya silih bergantinya siang dan malam. Semuanya karena perkara agama. Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka itu pun karena perkara agama. Allah Subhanahu wa taala utus, didatangkan 124.000 nabi, 313 rasul, itu pun karena perkara agama. Bahkan kurang lebih 124.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah Subhanahu wa taala korbankan karena perkara agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi ini, dunia ini masih tegak. Hewan masih dapat menikmati air, masih dapat menikmati dedaunan. Manusia masih mendapatkan rezeki dari Allah, masih dialirkan darahnya, didetakkan jantungnya. Ini semua karena perkara agama. Sekiranya hadirin yang mulia, tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah di dunia ini, maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan daripada dunia ini. Inilah pelajaran yang besar yang dapat kita ambil dari setiap pembicaraan-pembicaraan agama, setiap wacana-wacana agama, setiap berita-berita agama yang senantiasa diingatkan oleh saudara-saudara kita, yang senantiasa disampaikan oleh saudara-saudara kita, dan senantiasa saudara kita ini mengajak kita agar senantiasa tidak melupakan Allah, tidak melupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengajak kita untuk kembali mengingat Allah, mau taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Semuanya hadirin yang mulia, apa-apa yang kita amalkan dalam perkara agama, sekalipun seluruh manusia ini tidak mau taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap maha tinggi, maha agung, lagi maha mulia. Dan sekiranya seluruh manusia ini seluruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ini jatuh derajatnya. Allah tetap maha agung, maha mulia, maha tinggi. Sebelum kita ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Setelah kita ada, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Bahkan setelah kita tidak ada lagi, Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ada, Al-Khaliqul kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, Al-Malikul kulli syai', yang merajai segala sesuatu, Ar-Raziqu kulli syai', yang memberikan rizki terhadap segala sesuatu. Setiap detik, setiap menit, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang maha melihat, As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Qad ahatta, sesungguhnya ilmu Allah seluas langit dan bumi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya perkara agama ini hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala hantar 124.000 nabi, 313 rasul, dan semuanya bermujahadah untuk menyampaikan ini agama. Bagaimana mujahadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari gang ke gang, dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, untuk menyampaikan qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah
Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kamu akan jaya dunia dan akhirat. Disampaikan hadirin mulia, sehingga dikatakan sekiranya telapak baginda kaki Rasulullah SAW diberi tinta berwarna merah, maka seluruh kota Hijaz akan berwarna merah. Karena tidak ada satu gang, tidak ada satu lorong, tidak ada satu pintu yang tidak didatangi oleh Nabi SAW untuk disampaikan agama. Dan hari ini hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW sudah tidak lagi bersama kita. Baginda Rasulullah SAW sudah tidak lagi hidup di zaman kita, telah terlampau jauh daripada kehidupan kita hadirin. Tetapi agama ini harus tetap senantiasa hidup, tetap diamalkan, tetap disampaikan terus menerus sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Dahulu apabila nabinya telah wafat, maka umatnya akan kembali rusak. Umatnya akan melanggar perintah Allah, mendekati larangan Allah. Setelah diutus lagi Nabi, maka umatnya akan menjadi baik. Tetapi setelah nabinya wafat, maka umat ini akan kembali rusak, akan kembali maksiat, akan kembali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asbab daripada keyakinan yang keliru, keyakinan yang syirik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan musibah-musibah. Dahulu ada yang namanya kaum Madian, yang mana penduduknya seluruhnya yakin dengan yakin yang sebenar-benarnya bahwasanya kita akan sukses, akan bahagia kalau ekonomi kita ini baik. Ternyata hadirin rahmati Allah Subhanahu, keyakinannya keliru. Didatangkan seorang nabi, diseru untuk taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Kaum Madian enggan. Hari-hari hanya urus jual beli, urus dagang, urus jualan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bala. Kemudian ada satu kaum diceritakan dalam Al-Quran, namanya kaum Sabah, di mana seluruh penduduknya, seluruh kaumnya yakin bahwasanya kita akan sukses bahagia manakala pertanian kita, perkebunan kita ini baik. Maka siang malam mereka usaha bagaimana pertanian mereka ini baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, siang malam usaha. Karena yakin yang keliru ini, siang malam mereka buat usaha dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diutuslah seorang penyeru, seorang nabi untuk datang menyeru kaum Sabah untuk kembali taat kepada Allah, kembali yakin kepada Allah. Mereka pun enggan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bala. Dahulu ada yang namanya kaum Samud, diceritakan di dalam Al-Quran, yang punya keyakinan bahwasanya kalau teknologinya bagus, maka kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup akan mereka dapatkan. Sehingga waktunya, dirinya, usahanya, semua dihabiskan untuk meningkatkan daripada teknologi. Semua berbondong-bondong, usaha bagaimana meningkatkan teknologi supaya bagus. Ternyata hadirin yang mulia, teknologinya sudah bagus, tetapi manusianya tidak yakin, tidak iman kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika didatangkan seorang nabi untuk mengingatkan, maka mereka dustakan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bala. Dulu ada yang namanya Raja Fir'aun yang yakinnya pada kekuasaan. Ada yang namanya menterinya Haman, yakinnya kepada jabatan. Ada yang namanya Namrud, yakinnya kepada kerajaan, kekuasaan. Kalau saya punya kekuasaan, saya akan sukses, bahagia. Kalau saya punya pangkat, saya akan sukses, bahagia. Ada yang namanya Qarun laknatullah alaihi. Kalau saya punya harta banyak, saya akan sukses, bahagia. Ternyata orang-orang ini hadirin mulia, siang malam mereka usaha, datangkan harta, tinggikan jabatannya, usaha untuk melebarkan, meluaskan daripada kekuasaannya tanpa mengingat Allah, meninggalkan perintah Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan seluruhnya. Bagaimana kisah Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, bahkan ditenggelamkan tidak hanya Qarunnya, tetapi harta-hartanya pun ditenggelamkan sekaligus. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah, dikatakan bahwasanya ditenggelamkan di lautan tolak, dikubur di tanah juga tolak. Sekarang jasad Fir'aun ada di museum hari ini, dimuseumkan di Mesir sebagai pelajaran untuk umat akhir zaman. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, yang hanya sedikit ini. Usaha kamu di dunia ini hanya sebentar saja. Bagaimana usaha menyempurnakan iman dan amal, itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat bekal kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang mulia, silahkan didustakan. Di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat, terdiri dari 114 surat. Silahkan didustakan, tetapi pastikan ada satu ayat yang mana satu presiden, satu gubernur, seorang pintar sekalipun tidak akan mampu mendustakan satu ayat tersebut. Apa itu ayatnya? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti kaum Sabah, kaum Samud, kaum Madian yang yakinnya keliru, di mana mereka? Allah binasakan mereka. Padahal umur mereka habiskan untuk meningkatkan pertanian mereka, perkebunan mereka, teknologi mereka, ekonomi mereka. Orang-orang seperti Firaun, Haman, Namrud, di mana mereka? Padahal mereka siang malam usaha bagaimana meninggikan jabatan mereka. Mereka usaha bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana melebarkan kekuasaannya. Sekarang di mana mereka? Peninggalan-peninggalan mereka masih ada, tetapi manusia-manusianya telah berangkat ke akhirat. Dan di sana siksa Allah Subhanahu wa taala sedang menanti di nerakanya Allah selama-lamanya.